Persisri Kabupaten Garut, Ibu Hajah Apong Sophia SPDI, juga tim dari PA ya, pendidikan anggota. Di sini ada Ibu Nendeh ya, sedang di perjalanan, yaitu sebagai sekretaris ya dari kegiatan PA ini. Juga ada Bu Cucu sebagai bendahara. Nah, saya sendiri sebagai ketua dari PA ini. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan anggota berjalan lancar ya. Seluruh peserta di sini yang tertulis yang tertera baru 27 orang ya. Dari peserta 50 kurang lebih. Kita screenshot terlebih dahulu ya. Silahkan kita foto terlebih dahulu supaya yang belum masuk ke ruang meeting ini segera masuk. Nah, 1 2 3. Nah, baiklah, untuk kegiatan pendidikan anggota kali ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Nah, kelima. Keempat, Bun. Keempat ya, kemarin belum ya. Yang keempatnya ada kegiatan PW ya, PW Jabar, Beki ya, Biah Quraniyah, sehingga diliburkan terlebih dahulu karena orangnya itu juga gitu ya yang mengurusinya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang fikih jinayah. Kebetulan saya dari panitia diamanahkannya untuk menyampaikan tentang fikih jinayah. Baiklah, untuk efektivitas waktu langsung saja ya. Kalau resan simkuring tabuh 2G bari angkat ke Depoknya, sosialisasi kurikulum Persis ke kota Depok gitu. Jadi insya Allah dalam tempo yang tidak terlalu panjang mudah-mudahan. Nah, di sini hari ini kita akan sama-sama membahas tentang fikih jinayah, yaitu hukum penerapan pidana Islam. Kalau dalam istilah fikih di Islam itu istilahnya jinayah, kalau di Indonesia dikenal dengan pidana gitu ya. Nah, di sini sudah disiapkan. Yang pertama adalah tentang pengertiannya gitu ya, kemudian asasnya, kemudian ada macam-macam jarimah, kemudian kewenangan, ada hikmah pemidanaan itu seperti apa. Nah, baik, kita awali dari pengertian jinayah itu sendiri, bahwa secara bahasa kata jinayah adalah masdar dari jana ya jeni jinayatan, artinya itu adalah memetik atau mengambil buah gitu ya. Nah, makna ini kemudian berkembang menjadi perbuatan buruk. Udah barat kenala Guma Bu? eta anu di mute kenala sadayan janten Kau pernah butuh kumpul nyari mohon cing urang miut ku sim kuringnya. Sakedap orang absen heula. Suantena teh lalaunannya Bopen. Lalaunan. Suantena alit. Oh gitu. Alit suantena. Alit teh. Ente kadangu Bu ieu nu sanesna kedah di mute Bu ini da suantena mah kadangu mun karesekan teh upina aya anu teh di mute janten sadayana pareuma. Sok paruman heula sadayana tah cikusim kuring di parios ti dieu nya. Anu teu acan di mute, mana ayeuna mah atos di parareuman sadayana nya. Mohon atos ena mah teu di mute mah mung sim kuring ngungkul ena mah. Mohon pangintennya ayeuna mah di mute heula. Nah, kembali kita ke materi tadi. Nah, ini materi yang sudah disiapkan oleh tim ya. Jadi intinya tadi secara bahasa itu jinayah itu adalah masdar dari jana yajni jinayatan. Secara bahasa artinya memetik atau mengambil buah. Nah, mana ini kemudian berkembang, yang asalnya memetik atau mengambil buah itu sekarang berkembang artinya menjadi perbuatan buruk atau dosa yang dilakukan seseorang. Jamak dari jinayah itu jinayat gitu ya. Nah, kalau di sini bahwa tadi ya al jinayatul lughatan, jinayah secara bahasa adalah
Hiya adalah kullu fi'lin, setiap perbuatan, muharramin yang terlarang, yang diharamkan ya, yaf'aluhu untuk dilakukan al-insan oleh manusia, sawaun sama saja, kana dzalika fi nafsin, baik terhadap jiwa gitu ya, au malin atau menzolimi harta, au irdin atau kehormatan. Nah, jadi jinayah itu secara bahasa adalah perbuatan terlarang yang dilakukan manusia baik terhadap jiwa, misalnya membunuh, menyakiti ya, terhadap harta mencuri, terhadap kehormatan menjelekkan atau ya, nah seperti itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, nah di sini ada definisi operasional ya jinayah yang dirumuskan oleh Imam Al-Mawardi dalam karya beliau yang sangat monumental ya. Nelpon wae teh. Aduh hapunten ieu nya. Eta nu nelponan rencan pun ana. Nah, sekarang menurut istilah, nah ini ada di antara rujukan kitabnya dari Imam Al-Mawardi bahwa dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah membatasi pengertian jinayah itu pada perbuatan yang melanggar atau yang melanggar aturan hukum syariat, baik merusak hak kebendaan ya seperti Aya nu mencuri. nuju ngobrol. Sahanya nu nuju ngobrol? Aya teu, Bu? Teu aya dah, Bu. Daya. Ibu Ineng rupina mah, Bu? Mohon. Lajeng we Bu Pen, tos wengi hawatos Bu Pen tiba diangkat ongkos. Nah, jadi ya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tadi jinayah itu kan ada dua pendapat ya, bosnya ada yang jinayah itu hanya yang sifatnya kepada jiwa gitu ya dan lain sebagainya. Tapi di sini intinya yang kita ambil adalah karangan dari kitab Ahkam As-Sultaniyah, dibatasi jinayah itu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum syariat. Nah, ini baik yang merusak hak kebendaan misalnya mencuri ataupun merusak kehormatan dan jiwa manusia, misalnya membunuh atau menyakiti. Nah, di sini kalau redaksi secara Arabnya ya, al-jinayatu, jinayah itu adalah hiyal af'al, yaitu perbuatan-perbuatan al-muharramah yang diharamkan syar'an baik secara syariat, sawaun ya, baik yang menimpa waqa'at, yang menimpa ala nafsin kepada jiwa, au malin atau harta, au ghairihima maupun selain keduanya. Nah, kemudian pengertian istilahnya menurut Ibnu Nujaim. Kalau tadi Al-Mawardi, ini menurut Ibnu Nujaim bahwa pendekatan fikih mazhab Hanafi dalam mendefinisikan jinayah ini dijabarkan oleh Ibnu Nujaim, yaitu menurut kitab Al-Bahrur Ra'iq ya, menjelaskan bahwa jinayah itu mencakup tindakan melanggar hukum syariat secara sadar yang berdampak secara nyata pada kerugian jiwa maupun penguasaan harta yang tidak sah. Nah, ini ya bahwa jinayah adalah ismun, adalah nama li fi'lin muharramin, bagi perbuatan yang diharamkan syar'an secara syariat, sawaun halla bimalin, baik yang berkaitan dengan harta maupun jiwa. Nah, kemudian pengertian menurut Abdul Qadir Audah bahwa rumusan hukum pidana Islam modern yang mendefinisikan jinayah dalam konteks jarimah ya, atau kejahatan, diantaranya Abdul Qadir Al-Audah ya dalam kitab At-Tashri' Al-Jina Al-Islam, menyoroti aspek sanksi preventif ya di dalam sanksi hukum pidana syariat, baik yang berupa sanksi mutlak hudud maupun sanksi takzir, karena nanti berbeda ya antara hudud dengan takzir. Kemudian nah di sini al-jarimah ya, jarimah adalah mahduratun, larangan-larangan, syar'iyyatun, syariat, jazarallah, yang Allah cegah pelakunya ya, anha darinya, bihaddin baik dengan hukuman had, au ta'zirin atau dengan hukuman ta'zir. Nah, nanti apa bedanya ya had dengan ta'zir.
Nah, kemudian di sini dalil Al-Qur'an ya tentang jinayah itu sudah sangat terkenal ya dalam surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsa, janganlah kalian membunuh jiwa allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya bil haq, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Wa man qutila, barang siapa yang dibunuh mazluman secara zalim, faqad ja'alna, sungguh kami sudah menjadikan liwalihi, memberikan sultanan ya, kekuasaan, liwalihi kepada ahli warisnya, fala yusrif fil qatli ya, maka janganlah melampaui batas ya ahli waris itu dalam membunuh. Innahu kana mansura, sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, jadi ayat ini mengandung 3 hal penting tadi ya. La taqtulun nafsa, jangan membunuh jiwa yang dilindungi. Kemudian hak kisos bagi wali korban ya, misalnya mata dengan mata, hidung dengan hidung ya, sesuai dengan kisos. Nah, ini bagi wali korban boleh misalnya ketika dibunuh, misalnya dibunuh lagi dan sebagainya. Tetapi larangan berlebih-lebihan dalam pelaksanaan hukum balas, misalnya ingin dendam gitu ya, ingin melebihi dari yang sesuatu yang kesalahan yang sudah dilakukan misalnya. Nah, kemudian ada asas-asas jinayah, bahwa pondasi fundamental syariat Islam yang menjamin kepastian hukum ya, keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Nah, yang pertama adalah asas legalitasnya ya, atau mabda syariahnya. Jadi tidak ada tindakan kriminal atau jarimah dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan ketetapan hukum atau nas syariat yang jelas sebelum perbuatan dilakukan. Nah, sini kalau dalam Quran tadi ya, bahwa dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'azzibin, dan tidaklah kami akan menyiksa, mengazab, hatta nab'atha rasula, sebelum kami mengutus seorang rasul. Kemudian bahwa tidak mungkin ya Allah menyiksa suatu kaum sebelum adanya ya diutus seorang rasul. Nah, kemudian la jarimata wala uqubata illa binassin, bahwasanya la jarimah ya, tidak ada jarimah atau tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi illa binasin, kecuali ada nasnya gitu ya, bahwa asas ini merupakan jaminan kepastian hukum dalam Islam. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa ya, yang misalkan menjatuhkan hukuman secara sepihak tanpa ada landasan syar'i. Jadi illa binasin, kecuali ada nasnya gitu ya, ada syariatnya gitu. Nah, kemudian asas praduga tak bersalah dikenal dengan al-baro'ah al-asliyah, bahwa setiap orang itu dianggap bebas dari tuntutan atau dianggap tidak bersalah sampai ada terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran hukum. Jadi al-baro'ah al-asliyah. Nah, prinsip pembuktiannya atau landasan hadis Nabi dulu ya. Landasan hadis Nabinya, idra'ul hudud bisyubuhat. Idra'u, tolaklah, al-hudud, hukuman hudud, bisyubuhat, karena adanya syubhat atau keraguan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi. Hadis ini punya beberapa syawahid ya, yang menguatkan. Imam As-Suyuti memasukkannya dalam Al-Jami' As-Shaghir. Nah, prinsip pembuktiannya bahwa tuduhan tidaklah serta-merta menggugurkan hak kebebasan asal seseorang. Jadi status bersalah itu harus diputuskan lewat proses peradilan yang sah tanpa bias dan keraguan. Jadi harus yakin gitu ya, bahwa keraguan atau syubhat dalam proses pengadilan harus berpihak kepada keselamatan terdakwa demi tegaknya keadilan yang hakiki. Nah, asas keadilan yang ini ya, bahwa bagian 1, penerapan hukum berlaku sama ya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kastanya seperti apa, keturunannya, ras, jabatan maupun kekayaan. Nah, di sini ya dalilnya di surah An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kunu, jadilah kalian itu qawwamin bil qisti, penegak keadilan, syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah,
walau ala anfusikum, ya, walaupun terhadap diri kalian sendiri, awil walidain, atau terhadap orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat, gitu ya, harus adil kepada semuanya, wahai orang-orang yang penegak keadilan. Nah, kemudian penerapan hakiki bahwa keadilan adalah tiang utama ya dari peradilan Islam. Nah, pengadilan dilarang keras berlaku diskriminatif ataupun berpihak karena relasi kekuasaan atau karena ada tali kekerabatan ya terhadap pelaku tindak jinayah. Jadi harus adil kepada siapapun. Nah, kemudian yang kedua adalah harus tadi ya penegasan keadilan tanpa pandang bulu. Berikut ketetapan langsung dari Rasulullah yang menggambarkan ketegasan hukum Islam. Wallahi demi Allah, lau seandainya anna Fatimata binta Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad sarokot, dia mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku akan potong tangannya, gitu ya. Jadi ini adalah asas keadilan ya, ketetapan langsung dari Rasulullah, betapa tegasnya hukum Islam ya. Wallahi demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad ya yang mencuri, pasti aku akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Nah, ini hadis ini sahih ya. Nah, kemudian pertanggungjawaban pribadi. Nah, disebut asas al-mas'uliyah al-fardiyah, gitu ya. Bahwa asas selanjutnya al-mas'uliyah al-fardiyah, bahwa seseorang hanya memikul konsekuensi hukum atas kejahatan yang dilakukannya sendiri, gitu ya. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, gitu ya. Bahwa prinsip individualitas ini Islam menghapus sistem hukum jahiliyah yang kalau di zaman jahiliyah itu membebankan hukum secara kolektif ya kepada suatu suku atau keluarga pelaku, gitu ya. Jadi tidak ada warisan dosa, tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak yang tidak ikut berbuat kejahatan dalam hal itu, gitu. Jadi al-mas'uliyah al-fardiyah, pertanggungjawaban pribadi secara sendiri-sendiri, gitu ya, masing-masing. Nah, kemudian asas perlindungan kemanusiaan, asas tidak menyiksa dan tidak sewenang-wenang. Jadi hukuman dilarang melampaui batas yang diatur syariat atau ditetapkan dengan menyiksa secara di luar batas. Nah, jadi ya bahwa wa may yata'adda, barang siapa yang melanggar hududallah, hukum-hukum Allah, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia sudah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, pemberlakuan hukuman bahwa tujuan dipidana ya pemidanaan adalah penegakan hukum dan pembinaan, bukan pemuasan dendam pribadi. Jadi eksekusi sanksi pidana adalah harus mematuhi rambu-rambu hukum yang jelas dan terukur demi memelihara martabat manusia. Nah, macam-macam jarimah ya, ada klasifikasi tindakan pidana dalam Islam berdasarkan klasifikasi sanksinya ya, baik itu hudud, apakah kisos ya atau diat, denda berupa uang ataupun takzir, gitu ya. Jarimatul hudud. Nah, di sini diantaranya macam-macamnya. Yang pertama adalah ini karya monumental Abdul Qadir Al-Audah ya, dalam At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami ya, membagi jarimah itu ada 3 jarimah hudud. Nah, jarimah hudud itu adalah hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan secara definitif oleh syariat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah atau dimaafkan karena kasihan, misalnya yang zina tidak dirajam, tidak, gitu ya, oleh penguasa, karena itu adalah hak Allah. Misalnya ketika ada yang mencuri dipotong tangan, ketika ada yang berzina dirajam ya, kalau yang bujang misalkan 100 kali, kalau yang sudah menikah dirajamnya sampai meninggal dengan batu misalnya, tanpa boleh dimaafkan, tidak dikasihani, gitu ya. Itu mah jarimah hudud mah yang sudah secara definitif oleh syariat sudah ditetapkan. Adapun kalau kisos ataupun diat ya, hukuman pembalasan setara ya, kisos hidung dengan hidung, mata dengan mata misalnya, atau denda material atau diat, penjatuhan hukuman sangat bergantung pada keputusan dan pemberian maaf dari korban atau ahli waris. Misalnya si korbannya misalnya memberikan pemaafan, misalnya ya sudah dimaafkan karena memang sudah qadarullah terjadinya seperti itu misalnya, sehingga diberikan diat atau denda orang yang misalnya yang korban dibunuhnya, kemudian ada keluarga ahli warisnya, misalkan diberikan uang berapa misalnya ya, seperti itu.
Kemudian jarimah takzir. Nah, kalau ini hukuman yang jenis, kadar, dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada diskresi dan kebijakan hakim atau qadhi atau otoritas pemerintah karena tidak ada ketetapan secara definitif kalau takzir ya. Jadi kalau hudud mah tadi seperti potong tangan, jinah dirajam gitu ya. Kalau ini mah seperti itu ya, sudah ada dalam Al-Qur'annya. Kalau yang mabuk misalnya ya, dalam hadisnya yang mabuk misalnya berapa kali dijilidnya gitu ya, yang menuduh zina udah jelas. Kemudian untuk kisos tadi ya, untuk kisos itu nah tergantung keputusan dari pemberi maaf dari korban atau ahli waris dari korban tersebut misalnya. Nah seperti itu. Kalau takzir kebijakannya kepada qadhi atau otoritas pemerintah karena tidak ada ketetapan secara definitif. Nah kemudian di sini jarimah hudud. Nah ininya bahwa hudud itu dari hadda hudud ya, hadda hudud. Ini hudud itu adalah mufrad ya, bentuk jamak dari kata haddun. Oh ya, jadi hudud itu adalah jamak ya dari haddun, mufradnya haddun. Arti haddun itu batasan. Secara istilah hudud itu adalah hukuman yang sudah ditentukan secara tegas, secara muqaddar oleh syariat yang merupakan hak Allah ya, hakullah. Hudud itu ada 7 jenis. Yang pertama ya jarimah atau tindakan pidananya itu az-zina, zina. Hukumannya 100 kali cambuk ya untuk ghair muhson yang belum menikah. Kemudian dirajam ya yang muhson yang sudah menikah. Dalilnya An-Nur ayat 2. Qadzab yang menuduh perempuan baik-baik berzina misalnya. Nah ini misalnya menuduh zina tapi tidak ada saksi ya, saksinya kan qadzab itu 4 saksi gitu ya, maka dicambuk 80 kali cambukan yang menuduh orang baik-baik berzina. Nah Quran surah An-Nur ayat 4. Syurbul khamri, minum khamar, nah itu juga dicambuk. Kalau Abu Bakar itu 40 kali ya mencambuknya, kalau Umar itu sampai 80 kali. Makanya di sini untuk yang meminum minuman keras itu dicambuknya antara 40 sampai 80 kali. Kemudian jarimah hudud ya bagian kedua, ini kelanjutan dari tadi ya. Yang keempatnya adalah yang termasuk hudud itu sarikoh, mencuri ya. Mencuri itu berarti dihukum potong tangan, tetapi yang dihukum potong tangan juga 1/4 dinar ya, tidak misalnya hanya mencuri 1 mangga misalnya dipotong tangan, enggak gitu, jadi ada ukurannya. Kemudian ada hirobah atau perampokan. Nah bagi yang merampok dibunuh ya atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara silang. Al-Maidah ayat 33. Kemudian ridah bagi orang yang murtad. Nah diminta bertobat dulu, jika menolak hukuman mati ya bagi orang yang murtad. Bukhari nomor 6922. Bughat yang memberontak ya, al-bughat diperangi hingga kembali taat kepada negara. Al-Hujurat ayat 9. Nah, kemudian dalil hudud jarimah sarikoh ya. Di sini sanksi tindak pidana sarikoh mencuri diatur secara jelas ya dalam Al-Qur'an. Wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Wasariku laki-laki yang mencuri, wasarikoh perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya, jazaan sebagai balasan, bima kasaba atas perbuatan yang mereka lakukan ya, sebagai nakalan, sebagai siksaan, minallah dari Allah, wallahu azizun, dan Allah maha aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Nah ini ya, jadi untuk yang pencuri, kenapa kalau pencuri itu wasariku itu muzakkar dulu ya, karena memang yang mencuri itu kebanyakan laki-laki, tapi berbeda dengan ketika menjelaskan berzina, maka perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, ini ketentuan hukuman cambuk bagi pezina non muhsan ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwa orang az-zaniyatu perempuan pezina, wazani laki-laki pezina, fajlidu maka jilidlah, deraklah, kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah, masing-masing dari keduanya itu 100
kali. Jadi satu orangnya 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fah, jangan ada rasa belas kasihan kepada keduanya fi dinillah, untuk menjalankan agama atau hukum Allah. In kuntum tu'minun, jika kalian beriman, wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, kemudian di sini ya, jadi jarimah kisos. Nah, tadi yang hudud yang sudah selesai, yang hudud ya. Yang kedua adalah jarimah kisos atau diat dan diat ya. Nah, di sini asas keadilan restributif dan kompensasi dalam pembunuhan atau pelukaan fisik. Nah, al-kisos itu definisinya adalah al-qosso ya, artinya mengikuti jejak. Al-kisos itu ya dari kata qosso, artinya mengikuti jejak atau membalas secara setimpal. Kalau secara istilah, pembalasan yang setara atau tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Nah, sedangkan diat itu sendiri denda berupa harta yang ditetapkan sebagai ganti rugi atas hilangnya nyawa atau kerusakan anggota badan korban. Nah, ini ada diat ya yang terjadi misalnya pada artis ya. Ada misalnya suka ya kemarin misalnya ada yang Taufik itu, kasus Taufik misalnya ya, sampai matanya hilang misalnya ya. Nah, ini bisa misalnya atau kerusakan anggota badan dengan diberikan diat ya kalau dalam hukum Islam. Tapi kalau kita makan hukum positif ya di Indonesia itu. Nah, landasannya Quran surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisos ya, telah diwajibkan atas kalian yaitu kisos ya. Sebentar. Nah, di sini ya di Al-Baqarah ayat 178 ya, tentang kisos ini adalah, nah, ketentuannya bahwa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman ya, kutiba telah diwajibkan, alaikum atas kalian, al-kisos, melakukan kisos ya, fil qatla, dengan orang-orang yang dibunuh, al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abadu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, kemudian wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiyalahu, nah, siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un ya, dengan sesuatu, fathiba bil ma'ruf ya, maka tunaikan kepadanya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang ma'ruf. Wa adaun ilaihi bi ihsan, ya, atau menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Nah, yang demikian itu adalah keringanan ya dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, di sini ya bahwa misalnya diwajibkan kamu teh melakukan kisos ya, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan ya, misalnya orang yang dibunuh, apabila korban tidak memaafkan pembunuh, ketentuannya adalah orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa yang misalnya memperoleh maaf dari saudaranya, yaitu dari keluarga korban, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, yaitu memberikan ya, meminta ganti dengan diat tebusan secara baik ya, tanpa niat memberatkan misalnya. Dan pembunuh hendaknya membayar diat kepadanya dengan baik juga ya, dan segera, tidak menunda-nunda, tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati misalnya, kecuali jika pihak keluarga terbunuh memaafkan pembunuh dan tidak menuntut diat gitu ya. Nah, jadi ketentuan hukum yang ini yaitu kebolehan memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan adalah keringanan dan rahmat dari Allah ya, supaya tidak ada pembunuhan yang beruntun dan permusuhan bisa dihentikan dengan adanya pemaafan. Nah, misalnya barang siapa yang melampaui batas setelah itu ya, pura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut diat, tetapi setelah diat dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap pembunuh ya, maka dia sudah zolim. Jadi maksud melampaui batas seperti itu gitu ya, dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan ya, sekalipun memaafkan itu lebih bagus daripada menghukum balik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya sudah ya yang ini.
Kemudian kategori kisos ya, dan hadis larangannya. Jadi kisos itu dibagi dua kategori, ada kisos nafsi, hukum balas atas pembunuhan sengaja ya, al-amdu, dengan nyawa dibalas nyawa. Ada kisos maduna nafsi, yang hukum balas atas penganiayaan atau pelukaan anggota badan misalnya. Nah ini ya, la yahillu, tidak halal, damu mri'in, darah seorang muslimin yashhadu alla ilaha illallah, karena dia sudah membaca la ilaha illallah wa anni rasulullah, illa bi ahdasalas. Nah kecuali karena salah satu dari tiga hal ini. Asayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, wa nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa atau kisos, wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al mufariq lil jamaah ya, atau murtad. Nah jadi di sini seperti itu ya penjelasannya. Konsep jarimah takzir, yang ketiga takzir ya, yang ke satu hudud, yang kedua barusan kisos ya, yang ketiga adalah jarimah takzir. Nah di sini instrumen pemidanaan edukatif yang fleksibel ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika kemasyarakatan. Istilahnya dulu bahwa takzir itu secara bahasa artinya mencegah, takzir itu mendidik. Kalau secara istilah hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan atau qadhi ya, sebagai hakim, atau pemerintahan sebagai waliul amri, karena tidak ada ketentuan hukuman definitif dalam nas Al-Quran ataupun hadisnya, tidak ada gitu ya. Jadi takzir itu fleksibel, dapat berupa teguran atau denda atau penjara hingga cambuk ya, di bawah hukuman hudud. Kemudian batasan cambuk takzir bahwa la yujladu ahadun fauqa asyra aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh seseorang dicambuk lebih dari 10 kali kecuali dalam melaksanakan salah satu hukum hudud dari hudud-hudud Allah. Nah ini bahwa hadis ini menjadi dasar pembatasan cambuk takzir bagi sebagian ulama. Nah seperti itu. Nah kemudian kewenangannya ya, kewenangan pelaksanaan hukum pidana. Nah di sini ada mekanismenya ya, ada mekanisme penegakan hukum jinayah dalam bingkai kedaulatan negara ya, kekuasaan peradilan dan pembuktian hukum. Nah kewenangan negara atau dikenal dengan waliul amri. Nah jadi sistem hukum Islam tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri ya dalam penegakan sanksi pidana. Bahwa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian, yaitu pemerintah misalnya. Nah ada kewenangan eksklusif. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan hukum pidana atau ikamah al-hudud wal qisas wa ta'zir adalah kewenangan eksklusif negara. Nah, sebagai waliul amri atau pemerintah yang sah. Nah, kalau tindakan sepihak dari individu atau sekelompok dilarang keras demi menghindari kekacauan sosial atau anarki di dalam masyarakat. Nah, kemudian kewenangan qadhi. Bagaimana kedudukan qadhi dalam mengadili perkara jinayah ya, menurut ketetapan fikih tata negara klasik. Nah, syarat qadhi perkara jinayah itu harus, yang pertama ya, karakternya muslim balik, berakal sehat, memiliki sifat adil, secara keilmuan memiliki pemahaman yang mendalam ya tentang fikih jinayah atau tentang usul, independen, harus bebas dari segala bentuk tekanan fisik atau intervensi penguasa, harus bisa membuktikan, wajib memutus perkara hanya berdasarkan pembuktian yang sah atau bayyinah. Tanggung jawab hakim. Nah ini kalau tadi tanggung jawab qadhi, ini hakim. Awal Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menjabarkan kewenangan mutlak hakim peradilan dalam menjatuhkan sanksi hukum demi menjamin tegaknya keadilan restoratif. Nah di sini ya, peringatan keras bagi para hakim nih, harus hati-hati bahwa keputusan peradilan harus murni, didasarkan pada kebenaran gitu ya, didasarkan pada fakta objektif, bukan kelihayan dalam bersifat lidah, misalnya bersilat lidah. Bahwa innama ana bashar, ini hadis Ummu Salamah ya, innama ana bashar, sesungguhnya aku itu hanya manusia biasa gitu. Wa innahu dan sesungguhnya ya tiani al khosmu gitu ya, bahwa
fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'din fa ahsibu annahu shadiq fa aqdilahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innahu yaqit'atun minan nar. Sesungguhnya aku itu hanya manusia biasa gitu ya. Para pihak yang bersengketa datang kepadaku, barang siapa sebagian dari kamu lebih fasih bicaranya daripada yang lain, sehingga aku menduga ia jujur, lalu aku putuskan untuknya, maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dengan mengambil hak saudaranya yang muslim, maka sesungguhnya itu adalah sepotong api neraka. Nah ini ya, peringatan keras bagi hakim, harus betul sesuai gitu ya. Nah jadi sistem pembuktian dalam jinayah itu, alat buktinya ya, keterangan operasionalnya berlaku untuk apa saja. Jadi membuktikan hukum pidana Islam itu diatur sangat ketat gitu ya, untuk menjaga perlindungan hak-hak terdakwa. Yang pertama, harus alat buktinya itu ada ikror, pengakuan kesalahan dari pelaku secara sukarela, sadar, berakal dan bebas dari paksaan fisik atau psikis. Berlaku untuk perkara semua jenis jarimah. Kesaksian harus ada syahadah. Kesaksian minimal 2 orang laki-laki yang adil ya, khusus untuk yang perkara zina diwajibkan minimal 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian secara mendetail. Nah ini semua jenis jarimah. Kemudian ada sumpah, ada yamin. Sumpah penolakan tuduhan yang dinukan dalam proses penyelesaian perkara kisos ataupun diat. Berlaku pada kisos dan diat. Ada korinah, harus ada indikasi. Bukti tidak langsung, misalnya bukti forensik, ada sidik jari. Kemudian lain-lain yang berkekuatan hukum kuat diutamakan berlaku penuh untuk perkara yang takzir. Nah hikmahnya gitu ya. Hikmah pemidanaan dalam Islam. Jadi dalam filosofi syariat Islam yang begitu luhur, untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia yang terangkum dalam maqasidus syariah ya, hifduddin, menjaga agama, hifdun nasal, menjaga keturunan, hifdul mal ya, menjaga harta, hifdun nas, menjaga jiwa gitu ya, hifdul irdi, menjaga kehormatan, dan lain sebagainya ya. Di antara yang tujuan syariat diturunkan. Kemudian penjagaan maqasidus syariah. Nah ini rumusan Imam Al-Ghazali ya, dan juga Asy-Syatibi dalam Muwafaqat tentang perlindungan 5 elemen pokok al-kulliyatil khamsah. Nah tadi ya, maqasidus syariah misalnya hifduddin, untuk menjaga agama, cara menjaganya penegakan akidah dan ibadah wajib. Sanksi hukumnya bagi pelanggar had murtad misalnya, had bugot misalnya. Yang hifdun nafs ya, menjaga jiwa, larangan keras membunuh. Nah kenapa tidak boleh membunuh ya, atau menyakiti fisik? Nah karena nanti sanksi hukumnya hukuman kisos, ada diat, denda ya. Kemudian untuk menjaga hifdul akli menjaga akal, dilarang minuman homer. Kenapa nggak boleh minum homer? Karena hifdul akli menjaga akal. Tidak boleh narkoba, tidak boleh zat adiktif untuk hifdul akli. Sanksinya had untuk homer itu hukuman cambuk tadi ada dari mulai 50 sampai 80 gitu ya, 80 kali cambuk. Kemudian hifdun nasal, menjaga keturunan. Kenapa dilarang berzina? Karena untuk hifdun nasal gitu ya, menjaga keturunan gitu. Kenapa dilarang untuk qadzaf, perbuatan cabul? Hifdun nasal, had zina dan had qadzaf gitu ya. Kemudian ada hifdul mal, menjaga harta. Kenapa yang mencuri dipotong tangan gitu, nggak boleh merampok, nggak boleh korupsi, karena hifdul mal untuk menjaga harta, hak sariqah dan hak hirabah. Nah kemudian hikmah pencegahannya ya, bahwa ada 2 dimensi kemaslahatan sosial dalam penegakan hukum pidana syariat atau zawajir ya. Yang pertama pencegahan kejahatan. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam kisos itu background ya, karena ya mati ya, kan makanya. Ibu di-mute sakedap deui. Nah, jadi di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan ya. Walakum fil qisasi hayat. Di dalam kisos itu ada jaminan hayat, kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa kisos itu mencegah potensi pembunuhan berantai karena pelaku menyadari konsekuensi setimpal yang akan dia terima. Nah, kenapa harus dibunuh lagi ya, supaya tidak ada pembunuhan beruntun gitu. Perlindungan masyarakat. Iqamatu haddin min hududillah khair min matori arba'ina lailah fi
bila lillah azza wajalla, ditegakkannya satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah lebih baik daripada turunnya hujan selama 40 malam di negeri Allah. Nah, di sini ya seperti itu untuk melindungi masyarakat. Penebusan dosa dan keseimbangan sosial, ada dimensi ukhrawi ya, serta keharmonisan sosiologis di dalam jinayah. Yang ketiga adalah untuk menebus dosa ya, kafarah ma asoba min zalika, barang siapa yang melakukan barang siapa yang melakukan min zalika ya, dari hal itu, dari dosa syai'an fa'uqiba, maka mendapatkan hukuman bihi karenanya, bahwa kafarah, maka itu adalah hukuman itu adalah sebagai kifarat, sebagai penebus dosa bagi dia gitu ya. Nah, sehingga waman asoba min zalika syai'an fasatarahullah alaihi fa amarahu ilallah. Nah, kemudian keseimbangan sosial, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, wa ita idzil qurba, memberi bantuan kepada kerabat, wa yanha anil fasya wal munkar, melarang melakukan perbuat keji dan munkar, wal baghi, dan permusuhan. Ya'idzukum la'alakum tazakkarun ya. Membangun relasi harmonis antara keadilan retributif bagi pelaku dan restorasi bagi korban lewat pilihan pemaafan. Kesimpulannya ya, bahwa kajian hukum pidana atau fikih jinayah ada 5 pokok poin. Yang pertama, definisi holistik ya. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang syariat, menyangkut keselamatan jiwa, perlindungan harta, kehormatan, diancamnya bisa dengan had, dengan kisos ataupun takzir. Asas keadilan tadi ya, harus untuk menjamin tegaknya prinsip hukum legalitas, harus ada asas praduga tak bersalah dulu, ada persamaan hak di depan pengadilan, harus ada pertanggungjawaban personal. Nah, dan lain-lain ini ya. Mungkin untuk kesimpulan tadi ya, bahwa terlalu ini referensinya ya, bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah, ini bahwa seluruh syariat Islam termasuk hukum pidana atau jinayah pada hakikatnya adalah manifestasi dari rahmat Allah gitu ya. Menjadi rahmat bagi korban yang mendapatkan keadilan hukum, rahmat bagi masyarakat yang mendapatkan perlindungan dari kejahatan, serta rahmat bagi pelaku yang diberikan jalan tobat dan penebusan dosa di dunia. Nah, seperti itu ya. Tadi bahwa sudahlah, kesimpulan mah gak usah disimpulkan lah ya. Intinya seperti itu dalam fikih jinayah. Nah, karena ini agak kurang dibahas ya, tidak terlalu sering dibahas seperti fikih muamalah sering, fikih ibadah sering gitu ya, apalagi fikih nikah. Nah, fikih jinayah ini sangat jarang dibahas gitu ya di kita gitu. Mohon maaf kalau agak terlalu pusing, ribet gitu ya mendengarkannya, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang fikih jinayah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita semua untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk dijadikan referensi pengetahuan, menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, Bu Dokter? Atau sudah cukup? Mangga sasesi Dibatasi dibatasi weh awatos Bu etana. Ya, berapa pertanyaan, Bu Dokter? mangga bade sasesi. Satu atau Dua. dua? Dua iya weh, dua nanya weh panitanya awatos. Mohon sok dua. Tos aya nu ngacung? Mangga bade saha heula? Atau sekap ningan Bu tak aya nu ngaracung. Halo ibu-ibu, mangga. Aya nu bade diharoskeun. Naon abdi mah tadi bos senyum-senyum mah kira. Naha kumaha?
mohon bahasan Bu dokter gitu, masya Allah gitunya. Ya penginten kayak ibu sanes mah lebatnya, mungkin abdi mah nya sepintas gitu we. Teu iya penginten Bu, tingkat pendidikan anu benten nya. Itu tadi ge didugikeun teh Teh mah Jinayah mah Khusus kanggo mahasiswa. Nuhun Penti ilmuna. Jinayah mah painten ieu Jinayah makan langki janten asing gitu. Langki ana painten bila anu bade ditaroskeun teh ku langkina gitu Bu. Langkina ku larang Bu. Ibu ketua badan nambihan Ibu ketua Atau sekap Bu bilih namihan ieu emutan Uyang. Larangkan Bu. Mangga atuh kumaha Bu. Ditaroskeun. Foto heula di foto heula. Oh di foto heulanya. Mangga Ibu dokter. Mohon. Intinya memang tadi ya Sudah disampaikan bahwa mute heula gara pabaya closing teh. inti nama pangitannya hapunten Ibu bilih teka hartos tadi ya Bu Nur Hayati Sajidin. Memang sanes bahasan sadidinten pangintennya pami fikihin munakahat mah panginten urang teh tentang bab nikah mah sering dibahasnya fikih muamalah panginten jual belinya mudharabah musyarakah sering panginten eta mah urang ngadangukeun. Tapi panginten fikih jinayah mah sok tentang jarimahnya, tentang tadi panginten kisos, tentang potong tangan kermah di Indonesia mah tidak diberlakukan pangintennya. Diberlakukannya ini kalau di Aceh mungkin di Aceh mah karena penegakan syariat Islam ya, kalau ada yang mencuri dipotong, apalagi kalau di Arab Saudi ya misalnya di Madinah, di Makkah, nah itu mah sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika ada yang berzinah misalkan dirajam, ketika ada yang mencuri dipotong tangan dengan ketentuan-ketentuan. Tapi di Indonesia sangat asing karena memang kita bukan negara yang menegakkan syariat Islam. Orang mah di penjara, naon oge intinya hukuman mati di penjara, nah seperti itu. Jadi mohon maaf apabila kurang dimengerti gitu ya, karena memang ini bukan bahasan kita sehari-hari, tetapi memang dalam juklaknya memang harus disampaikan ada tentang fikih jinayah ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya bisa lebih spesifik, misalnya jinayahnya itu bab apa, tapi karena sekarang pembahasan pertama jadi dijabarkan dulu secara global gitu ya, bahwa dalam hukum pidana atau dalam fikih jinayah ini ada apa saja. Nah jadi seperti itu, karena tidak ada yang bertanya ya, kita langsung closing saja. Sebelum closing kita foto bersama dulu. Mangga berikan senyuman terbaiknya ya untuk hanya 36 nih udah ya pada hari ini. Nah coba ini absen bisa dilihat di sini ya. 1, nah mangga anu teu acan ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas Bu. Bu Enden eta ngobrol wae Bu Enden. Alhamdulillah ibu-ibu untuk kajian PA hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Pen, sehat selamatnya Bu Pen.
Titip mohon. Mohon jazakumullah khairan. Semangat Ibu, semangat. Sehat.